Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di video ini, kami ingin menjelaskan tentang efek fotolistrik dari Albert Einstein. Apa sih efek fotolistrik itu? Untuk mengetahuinya lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Cekidot. Akhir abad ke-19, sekitar tahun 1887, Hertz melakukan percobaan dengan menyinari sebuah celah logam yang diberi dengan beda potensial tertentu. Awalnya, Hertz mencoba menyinari celah logam dengan cahaya merah, namun tidak terjadi percikan. Pada saat sinar ungu diberikan, ternyata terjadi percikan-percikan listrik. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan efek Hertz. Saat itu, Hertz belum mampu menjelaskan fenomena ini. Hertz hanya mampu menunjukkan cahaya dengan frekuensi tinggi dapat menyebabkan lompatan listrik. Hallwatch melakukan percobaan yang menjelaskan bahwa adanya paparan cahaya tertentu dapat menyebabkan elektron lepas dari plat logam. Nah, fenomena ini yang tadinya dikenal sebagai efek Hertz, selanjutnya kita kenal sebagai efek fotolistrik. Wah, ternyata teori gelombang pada fisika klasik tidak dapat menjelaskan fenomena fotolistrik. Nah, kegagalan teori gelombang fisika klasik dalam menjelaskan teori fotolistrik ini ternyata mampu diperbaiki dan diselesaikan oleh Albert Einstein. Gimana ya caranya? Mari kita simak video ini lebih lanjut. Tahun 1905, Albert Einstein mampu memecahkan masalah fenomena dalam fotolistrik ini, yaitu dengan menganggap energi cahaya yang ditembakkan ke plat logam itu adalah diskrit. Loh, kok mirip dengan Max Planck ya? Nah, ternyata Einstein terinspirasi dari Max Planck akan energi diskrit. Nah, dari asumsi energi diskrit inilah energi cahaya tidak dipengaruhi oleh intensitas, seperti yang dijelaskan di teori fisika klasik. Lah, lalu dipengaruhi oleh apa ya? Ternyata asumsi energi diskrit Planck pada osilator benda hitam juga berlaku pada cahaya. Cahaya nantinya bukan lagi dianggap sebagai gelombang kontinu, tapi berupa paket-paket atau kota cahaya yang disebut sebagai foton. Foton adalah partikel elementer gelombang elektromagnetik yang membawa kuanta-kuanta energi cahaya. Nah, energi foton bergantung pada frekuensi diskrit setiap fotonnya. Masih ingatkah kamu persamaan energi osilator benda hitam? Yang rumusnya E sama dengan N dikali H dikali F. Nah, karena foton juga mempunyai sifat gelombang yang bergerak dengan kecepatan cahaya, maka foton juga memenuhi persamaan dalam gelombang, di mana lambda sama dengan C per F atau F sama dengan C per lambda, sehingga persamaan energinya menjadi F sama dengan N dikali H dikali C per lambda. Nah, dari teori foton inilah dinyatakan bahwa cahaya memiliki sifat partikel. Sedangkan kita sudah mengetahui sebelumnya bahwa cahaya memiliki sifat gelombang. Jadi, kita terpaksa menerima prinsip dualisme ini. Nah, dalam fotolistrik, ternyata menurut teori foton Einstein, justru frekuensi cahaya yang berpengaruh dalam proses lepasnya elektron dari plat logam. Intensitas hanya mempengaruhi banyak elektron yang lepas. Saat percobaan fotolistrik, ada perbedaan energi yang dibutuhkan elektron supaya bisa lepas dari plat logam, disebut dengan energi ikat elektron. Dalam efek fotolistrik, umumnya disebut dengan fungsi kerja logam. Masih ingatkah kamu tentang persamaan fotolistrik yang rumusnya EK sama dengan E dikurang W0, W sama dengan H dikali F dikurang F0, QV sama dengan E dikurang W0
1 eV sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Oke, sekarang kita memasuki tahapan pembahasan soal. Frekuensi ambang natrium adalah 4,4 dikali 10 pangkat 14 Hz. Besarnya potensi penghenti dalam satuan volt bagi natrium saat disinari cahaya yang frekuensinya 6 kali 10 pangkat 14 Hz adalah: diketahui elektron sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kalem. F0 sama dengan 4,4 dikali 10 pangkat 14 Hz. F sama dengan 6 dikali 10 pangkat 14 Hz. Ditanya V henti. Dijawab potensial penghenti dirumuskan sebagai berikut. V henti sama dengan H dikali F dikurang W dibagi E. V henti sama dengan H dikali F dikurang F0 dibagi E. V henti sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat min 34 dikali 6 dikurang 4,4 dikali 10 pangkat 14 dibagi 1,6 dikali 10 pangkat min 19. V henti sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat min 1 atau sama dengan V henti sama dengan 0,66 V. Jadi besarnya potensial penghenti bagi natrium adalah 0,66 V. Kesimpulan dari video ini adalah peristiwa pelepasan elektron dari logam oleh radiasi disebut dengan efek fotolistrik. Diamati pertama kali oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Elektron yang terlepas dari logam disebut dengan fotoelektron. Foton adalah partikel elementer dalam fenomena elektromagnetik. Sebagai gelombang, satu foton tunggal tersebar di seluruh ruang dan menunjukkan fenomena gelombang seperti pembiasan oleh lensa dan interferensi destruktif ketika gelombang terpantulkan saling memusnahkan satu sama lain. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.